Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Lubis, NIM 1805 111117. Saya kelas PKO 6A. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Rola Anggalardika, SPD, MPD, AIFOP. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah biomekanika, pertemuan 5 hingga 8, yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Ada beberapa pertanyaan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai tentang apa itu pengertian dari biomekanika. Nah, biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan-gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Nah, kemudian pengertian biomekanika ini juga ada secara spesifiknya, yaitu biomekanika ini terbagi atas dua kata, yaitu biomekanika, bio dan mekanika. Bio artinya adalah makhluk hidup, sedangkan mekanika artinya gerak. Maka dapat kita simpulkan bahwa biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Nah, selanjutnya kalau dikaitkan mengenai tentang biomekanika dalam olahraga, pengertiannya adalah bahwa biomekanika olahraga ini merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian biomekanika. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, adalah fungsi dari biomekanika tersebut. Nah, fungsi biomekanika yang pertama adalah yaitu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Kemudian yang kedua yaitu mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengenal karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet maupun nanti siswa. Nah, setelah mengetahui fungsinya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penjelasan dari hukum kesetimpangan 1 hingga 5. Nah, sebelum menjelaskan hukum kesetimpangan dari 1 hingga 5, saya akan memberikan pengertian atau penjelasan apa itu kesetimpangan. Nah, menurut dari menurut dari tokoh Hermawan pada tahun 2005, halaman buku 254, berpendapat bahwa kesetimpangan adalah suatu sikap menuntut daya keseimbangan yang besar. Apakah sikap tersebut dilakukan dalam bentuk berdiri, duduk, ataupun jongkok. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lain, yaitu dari pendapat Taufik, yang menjelaskan bahwa setiap atau kerja kaki yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya. Tumpuan kaki menentukan luasnya bidang tumpuan. Cara menentukan luas bidang tumpuan ialah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik tumpuannya.
Eh, Kemudian apa itu pengertian kesetimpangan secara umumnya? Bahwa kesetimpangan umum secara umum yaitu hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Bila ingin tingkat stabilitasnya tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang bagus. Contohnya hal ini salah satu contohnya itu seorang pegulat. Sebaliknya apabila dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatlah suatu sikap yang mudah membatalkan kesetimbangan. Misalnya start seorang perenang atau pelari. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang kesetimbangan itu memiliki 3 faktor. Yang pertama ialah letak titik berat benda terhadap porosnya. Nah, bila titik berat badan berada pada garis gaya berat vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Nah, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum kesetimbangan 1 yang berbunyi badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Nah, sebagai contoh itu cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjut dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Kemudian hukum kesetimbangan 2 yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, ya makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu dalam olahraga, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, maka posisi kita akan stabil juga. Kemudian yang hukum kesetimbangan 3 yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin berstabilitasnya badan seorang tersebut. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil stabilitasnya. Pada contoh pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Nah, berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Kemudian hukum kesetimbangan yang keempat yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap isi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besarnya stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Dari
Contohnya itu perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang. Sedangkan kaki yang satu di jalur kan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa stabilitas menjadi besar seorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan, jadi horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang, jadi jarak horizontal ke belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan stabil, contohnya pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya, sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan, ini berarti berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Dan yang terakhir, hukum kesetimbangan 5 yang berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contohnya pada pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha akan badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Nah, untuk sebagai tambahan yaitu ada prinsip kesetimbangan tumpuan kaki, yaitu setiap sikap atau gerakan kerja kaki footwork yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya. Tumpuan kaki ini akan menentukan luasnya bidang tumpuan, dan luas bidang tumpuan ini akan menentukan kesetimbangan seseorang. Yang dimaksud dengan luas bidang tumpuan pada kaki adalah besarnya permukaan yang luas dari setiap tumpuannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Semoga bisa dimengerti dan dapat ilmunya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.